Bagian pertama sudah selesai, sekarang bagian kedua. Apa peristiwa-peristiwa yang mendahului hadirnya Al-Mahdi? Yang kalau kita sudah lihat peristiwa-peristiwa ini, oh berarti kemunculan Al-Mahdi tampaknya sudah nggak lama lagi. Yang pertama, merajalelanya kezaliman di seluruh dunia. Dan ini sudah kita bicarakan barusan ya. Hadisnya, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia, banyak gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Ya. Hari ini kezaliman sudah merata di muka bumi. Kemudian yang kedua, ciri sebelum Al-Mahdi hadir adalah merebaknya fitnah Duhaima. Duhaima itu artinya gelap pekat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Kemudian datanglah fitnah Duhaima, fitnah gelap dan pekat, yang cirinya satu, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Jadi fitnah Duhaima ini skalanya skala mendunia, Pak. Bukan terjadi di negeri tertentu, tidak, di seluruh dunia. Sehingga semua muslim akan kena efeknya, tamparannya. Bahasa hadisnya itu latmah, ya, tamparan. Yang kedua cirinya, kalau ada berita yang mengatakan fitnah itu sudah berakhir, justru kenyataannya fitnah itu semakin meluas, semakin melebar. Sehingga kata Syekh Mubayyad dalam kitabnya, fitnah Duhaima itu kayak gelombang, kadang meninggi, kadang dia menurun. Kalau dia sedang meninggi, orang merasakan, wah fitnah ini masih merebak. Tapi begitu dia menurun, orang sampai mengatakan, udah nggak diomongin lagi itu loh fitnah itu, karena dianggap sudah berlalu. Maka Syekh Mubayyad menduga kuat, jangan-jangan fitnah Duhaima ini adalah proyek yang disebut dengan Global War on Terror, perang global terhadap teror, yang hakikatnya Global War on Muslims. Kenapa? Karena hari ini tindakan terorisme kalau dikerjakan oleh orang yang memang muslim, pasti media massa mengatakan itu terorisme. Tapi kalau yang mengerjakannya bukan muslim, nggak disebut terorisme. Dan memang sifat dari kegiatan terorisme ini kan kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam gitu kan ya. Munculnya kapan? Kalau lagi ada duitnya gitu. Tenggelamnya kapan? Ketika dananya lagi habis. Bukti nyatanya apa? Kejadian tahun 2017 bulan Oktober di sebuah kota bernama Las Vegas ya, di Amerika. Ada kejadian apa di bulan Oktober tahun 2017? Ada kejadian seorang menyewa kamar hotel yang menghadap ke lapangan terbuka ya. Yang lapangan terbuka itu malam hari itu mengadakan konser musik. Ribuan penonton. Nah, orang ini nyewa sengaja ruangan hotel, kamar hotel yang jendelanya menghadap lapangan itu. Untuk apa? Untuk menjalankan tindakan terorisme. Dia sudah kumpulkan 19 bedil, Pak, senapan yang semuanya sudah dimodifikasi jadi machine gun, jadi senapan mesin, Pak. Yang bunyi tembakannya bukan dor, tidak, tapi tat kan begitu. Kalau senapan mesin kan. Jadi orang ini niat benar. Dia mau melakukan apa? Pembantaian orang-orang lagi nonton konser musik itu. Dan memang menurut beritanya, di tempat malam hari itu yang terbunuh langsung 48 orang. Mati di tempat. Sedangkan yang masuk rumah sakit 800 orang. Sebagian luka ringan, sebagian luka menengah, sebagian luka kritis ya. Tapi begitu diberitakan bahwa laki-laki yang melakukan pembantaian ini namanya Stephen Paddock ya kan. Tiba-tiba berhenti pemberitaannya tentang pelakunya. Yang diberitakan adalah tentang korban-korbannya, Pak, nggak lagi diomongin lagi pelakunya. Dan nggak disebut lagi terorisme tuh. Kalimat itu nggak muncul lagi. Karena apa? Namanya Stephen Paddock. Coba kalau namanya Ahmad Paddock, lain cerita, lain cerita. Sama kayak di timur Indonesia, ada tingkah laku sebagian orang yang nantangin TNI pakai senjata, ya kan, menyandra orang-orang sipil sampai ribuan orang, sebagian disiksa dengan kejamnya, ya kan. Tapi bukan Muslim. Dikasih nama apa, Pak? Kelompok berkekuatan bersenjata. Keren banget namanya. Makin pede mereka. Tapi coba kalau ada orang namanya Ahmad meledakkan panci di lapangan terbuka di Bandung, nggak ada yang luka, nggak ada yang mati ya kan? Terorisme. Tiba-tiba ditangkepin si Ibrahim, si Abdullah, si siapa di kota mana gitu kan? Ajib. Nah makanya kata Syekh Mubayyad, jangan-jangan fitnah Duhaima ini yang sekarang mempengaruhi seluruh umat Islam di seluruh dunia adalah global war on terror yang notabene adalah global war on Muslims. Yang ketiga, ciri dari fitnah Duhaima apa? Saat itu seseorang pagi harinya masih beriman, sore harinya kafir ya.
Jadi ini fenomena yang disebut oleh para ulama dengan fenomena dosa yang disebut nawaqidul iman, pembatal keimanan. Jadi kalau fitnah duhaimah sudah merebak, Pak, umat Islam tidak lagi terancam saja dengan dosa kecil, tidak lagi terancam dengan dosa besar saja, tidak, tapi ada dosa yang sangat mengerikan, namanya dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Makanya Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Nabi tidak bilang pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan. Beda nggak Pak itu? Beda nggak? Pagi berbuat baik, sore berbuat jahat, dengan pagi beriman, sore kafir. Itu beda tidak? Beda Pak. Dan kita harus hati-hati Pak, karena hari ini musuh-musuh Islam sudah merancang banyak sekali upaya-upaya memurtadkan umat Islam ini Pak. Banyak sekali rancangannya. Perlu contoh nggak Pak dosa yang membatalkan iman? Perlu contoh? Saya kasih contoh. Seorang muslim mengucapkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, itu cukup bisa membatalkan keimanannya. Wah, Ustadz Iksan Bandung ekstrim, masa gitu aja batal iman? Ekstrim Pak, kalau saya mengucapkannya tanpa dalil. Saya nggak berani bilang begitu kalau nggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Catat. 1 Ali Imran 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa seorang muslim baca Al-Quran, ketemu ayat ini, dia nggak ngerti bahasa Arab, dia lihat terjemahannya kan begitu jelas tuh. Dia berani punya pendapat berbeda. Enggak gitulah, masa cuman Islam yang Allah ridhai? Saya punya tetangga di sebelah kanan rumah saya orang Nasrani, baik bener sama saya. Tiap kali dia masak, dia bagi sebagian makanannya ke kita. Sementara tetangga kiri saya muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, semua agama baik lah, ini masalah orangnya aja. Gitu. Ada enggak orang zaman sekarang ngomong gitu Pak? Jangan bilang banyak Pak, bilang ada aja. Bilang banyak makin seru Pak, makin panik kita. Walaupun realitanya banyak gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, itu satu dalil. Ada lagi dalil yang kedua, silahkan dicatat lagi, Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima darinya oleh Allah, dan dia di akhirat bakal termasuk golongan yang merugi. Ini kan ceto welo-welo ya, bahasa Jermannya begitu kan ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dalil ketiga Surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat seringkali orang-orang kafir itu berangan-angan seandainya di dunia dia jadi muslim. Muslim dengan mukmin mana yang lebih tinggi derajatnya Pak? Mukmin. Kenapa orang kafir nggak pengen jadi mukmin, kok jadi muslim aja? Karena nanti akan ada muslim-muslim tertentu yang saking banyaknya dosanya, dia sampai harus masuk neraka dulu, sama orang kafir itu sekapling gitu kan, dibakar habis dosa-dosanya, sampai kalau udah habis dosanya terbakar, dipindahin sama Allah ke surga ya. Karena memang dia berhak masuk surga, cuma karena banyak dosanya mesti dihabisin dulu, dan dia nggak pernah terlibat dosa yang membatalkan iman, makanya berhak dia masuk ke surga. Nah dia ngelihat begini, si kafir ini tadinya temen dia sama-sama di neraka, tiba-tiba diangkat, dipindahkan ke surga, yang ngiri lah dia. Makanya cukup dia minta apa? Berangan-angan seandainya di dunia menjadi muslim. Baik. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, itu yang ketiga ciri dari fitnah duhaimah, gelap pekat. Ciri yang keempat, kalau fitnah duhaimah ini sudah merebak, tasirun nas ila fustotain. Manusia akan terbelah menjadi dua kemah. Fustatu imanin la nifaqo fihi, kemah iman tanpa kemunafikan di dalamnya, dan fustatu nifakin la imana fihi, dan kemah kemunafikan tanpa iman di dalamnya. Jadi ada kemah iman tanpa kemunafikan, dan ada kemah munafik tanpa keimanan. Seperti yang kita saksikan hari ini Pak, makin hari orang-orang yang benar imannya makin berdekat kepada sesama orang yang benar imannya, ngumpul di kajian, hadir ke masjid, meramaikan kegiatan-kegiatan keislaman. Sementara mereka-mereka yang muslim ala kadarnya ya, yang masih doyan dugem, dunia gemerlap, nyari teman muslim yang kayak gitu juga. Akhirnya teman muslim yang kayak gitu akrabnya sama orang kafir, akhirnya akrab sama orang kafir, jadilah dia orang munafik tanpa keimanan barang sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi sekarang kan. Proses seleksi
sedang berkembang. Nah kata Nabi, kalau 1, 2, 3, 4 ini sudah muncul, maka yang kelima kata Nabi, jika kondisinya sudah seperti demikian, tunggulah Dajjal muncul hari itu atau esok harinya. Lah Ustadz lagi ngomongin Al-Mahdi kok tiba-tiba jadi ngomongin Dajjal? Kan begini, secara urutan, kalau Dajjal sudah dekat jadwal keluarnya, apalagi Al-Mahdi. Al-Mahdi kan sebelum Dajjal. Makanya kalau dikatakan Dajjal sudah dekat keluarnya, apalagi Al-Mahdi. Sedangkan hari ini tampaknya fitnah Duhaimah sudah merebak, ya.